Nah, jika di beberapa video yang kemarin sempat saya bahas, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat resto kita di platform online, baik di ShopeeFood, GrabFood maupun GoFood bisa gacor gitu ya, atau bisa rame orderan. Salah satu faktornya adalah foto dan deskripsi menu ini menjadi kunci ya, ataupun menjadi hal yang penting. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana cara membuat foto yang lebih menarik dan bagaimana membuat deskripsi yang bisa menjelaskan isi dari produk ataupun menu kita. Oke, tahukah teman-teman, 80% pelanggan memutuskan membeli makanan berdasarkan tampilan fotonya. Foto yang menarik bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan ya, dan bisa menggugah selera ataupun menggoda selera pelanggan. Jadi jangan asal jepret, gunakan teknik yang tepat untuk membuat foto yang lebih estetik ataupun yang menggugah selera ya. Nah, mengapa hal ini menjadi penting? Karena misalkan seperti ini, jika teman-teman berjualan offline misalkan ya, nah calon-calon pembeli yang mungkin hanya lewat saja itu bisa merasakan masakan kita itu dari indera penciuman mereka ya. Misalkan teman-teman menjual nasi goreng ataupun menjual sate ayam gitu ya, yang awalnya itu orang hanya lewat saja di depan resto kita, lalu mencium mungkin aromanya enak atau sedap. Karena hal tersebut itu membuat pembeli tadi yang lewat lalu akhirnya mampir gitu ya. Nah, kalau kita berjualan online seperti di ShopeeFood, GrabFood maupun GoFood, hal ini kan tidak bisa kita lakukan ya. Hal pertama yang mereka lihat ya dari foto menu kita, apakah foto kita menarik, apakah foto kita menggugah selera, yaitu yang menentukan pembeli akan membeli di resto kita ataupun tidak. Maka dari itu penting sekali membuat foto menu ini seoriginal mungkin dan semenarik mungkin. Mengapa demikian? Mari kita bahas lebih detail. Oke, sebelum lebih lanjut, untuk membuat foto yang menarik dan original ini tidak harus kita menggunakan kamera yang mahal begitu ya, seperti DSLR mungkin, ataupun kita menyewa jasa foto untuk membuat foto kita jauh lebih menarik. Ya kalau memang budgetnya ada sih ya lebih bagus ya, ataupun tidak ada masalah. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin tidak ada budget untuk itu begitu ya, kalian bisa menggunakan kamera HP saja, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah teman-teman tahu tekniknya dan tahu tipsnya untuk bagaimana cara mengambil foto itu agar terlihat lebih menarik dan menggugah selera tentunya ya. Nah, beberapa hal berikut ini mungkin bisa kalian terapkan begitu ya, jika mungkin ingin mengambil foto menu teman-teman menggunakan HP saja. Supaya meskipun low budget begitu ya, hanya menggunakan HP, tapi tetap hasilnya bisa terlihat wah begitu ya dan menggugah selera pembeli. Oke, yang pertama yaitu gunakan cahaya alami. Jika kita menggunakan cahaya alami ini akan berdampak pada menu kita itu akan terlihat lebih segar begitu ya. Kalian bisa memfoto dekat jendela mungkin, ataupun kalian bisa menambahkan soft light begitu ya. Hindari untuk memberikan cahaya terlalu redup ataupun mengambil foto di cahaya yang terlalu terang. Hal ini akan membuat hasil dari foto yang kita jepret akan kurang maksimal ya. Lanjut ke tips yang nomor 2, pilih sudut pengambilan yang tepat. Misalkan teman-teman bisa menggunakan sudut top down ya, ataupun 90 derajat begitu ya, untuk makanan-makanan yang berkuah ataupun untuk makanan-makanan yang menggunakan mangkok. Atau yang kedua, misalkan teman-teman bisa mengambil dari sudut 45 derajat untuk makanan-makanan yang mempunyai tekstur menarik begitu ya. Mungkin kalian mengambil foto burger, mengambil foto kebab, steak, dan lain sebagainya. Pemilihan sudut yang pas ini akan membuat foto yang kita jepret itu ataupun yang kita ambil akan jauh lebih menarik dan jauh lebih estetik ya. Next, untuk tips yang ketiga yaitu gunakan properti yang sesuai. Teman-teman bisa menggunakan piring dan alas yang bersih serta dekorasi sederhana agar fokus tetap pada makanan. Misalkan nih, teman-teman bisa menambahkan garnish atau serbet berwarna netral. Menambahkan properti ini akan membuat foto dari menu kita terlihat akan lebih hidup dan menggoda ya. Nah, tetapi hal yang perlu kalian ingat, untuk fokusnya harus tetap pada makanan ya. Hindari untuk menggunakan properti itu yang terlalu berlebihan. Nah, hal ini akan membuat fokus dari hasil jepretan itu nanti akan tidak fokus pada makanan ataupun dari menu kita ya. Maka dari itu, gunakan properti yang sewajarnya saja. Oke, kita lanjut ke tips yang nomor 4, yaitu edit foto secara natural. Nah, jika teman-teman tadi sudah mengambil foto dengan tips-tips di atas mungkin ya. Yang pertama, pencahayaannya sudah bagus, pengambilan angle fotonya juga bagus, lalu menggunakan propertinya juga sudah sesuai. Seharusnya melakukan edit ini tidak terlalu susah ya, hanya menambahkan beberapa hal saja mungkin, kecerahan mungkin, atau kontras, dan lain sebagainya.
Hindari editing secara lebay ataupun berlebihan. Ini akan membuat blunder untuk kita sendiri sebagai pemilik resto. Blundernya di mana? Blundernya jika nanti kita mengedit secara berlebihan, lebay begitu ya, yang membuat hasilnya nanti fotonya tidak sesuai dengan originalnya. Ketika nanti customer menerima barang tidak sesuai dengan fotonya, maka resto kita akan dinilai negatif ya oleh customer. Maka dari itu edit sedemikian rupa sehingga terlihat menarik dan jangan lupa terlihat natural. Nah, oke, kita lanjut, kita bahas tentang deskripsi ya. Selain foto menu, deskripsi ini juga menjadi hal penting untuk bisa menggambarkan isi dari menu kita itu seperti apa. Jangan hanya menuliskan deskripsi, misalkan teman-teman menjual nasi goreng gitu ya. Deskripsinya kalian tulis hanya sebatas nasi goreng gitu saja. Nah, itu kan terlalu simpel dan tidak bisa menjelaskan apa keunggulan dari menu kita mungkin ataupun isi dari menu kita, itu kan tidak akan tersampaikan ke pembeli ya. Apalagi nih jika teman-teman menggunakan nama-nama menunya cukup aneh, misalkan bakso meledak. Nah, ini kan perlu penjelasan apa sih bakso meledak itu ataupun nama-nama lainnya lah yang membuat kita harus menjelaskan bahwa isi dari menu kita itu sebetulnya apa sih. Nah, pentingnya deskripsi itu di situ itu tadi. Oke, tips pertama yang mungkin bisa teman-teman lakukan yaitu gunakan kata-kata yang menggugah selera. Contoh misalkan teman-teman bisa menuliskan nasi goreng spesial dengan bumbu rempah khas, disajikan dengan telur mata sapi yang lumer dan kerupuk renyah. Pemilihan kata-kata yang menggugah selera seperti ini itu jauh lebih efektif daripada kita hanya menuliskan nasi goreng begitu ya, ataupun hanya menuliskan nasi goreng spesial begitu saja tanpa ada penjelasan ataupun tanpa ada kata-kata yang menarik minat pembeli supaya bisa membeli menu ataupun produk kita ya. Atau tips yang kedua, kalian bisa menyebutkan bahan utama pada deskripsi teman-teman. Mungkin bahan utama yang kalian gunakan adalah bahan-bahan premium misalkan, ataupun bahan-bahan langka yang kalian gunakan pada menu kalian. Nah, ini bisa kalian jelaskan atau highlight pada deskripsi menu teman-teman ya. Contohnya, ayam bakar madu dengan daging empuk dipanggang dengan bumbu kecap manis dan madu alami. Penekanan terhadap bahan-bahan yang kita gunakan pada menu kita itu juga akan membuat pelanggan ataupun pembeli itu merasa ingin membeli produk ataupun menu kita begitu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu teman-teman bisa menambahkan ataupun menuliskan keunikan dari menu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menuliskan keunikan-keunikan dalam menu yang kalian jual gitu ya. Misalkan nih kalian menggunakan dagingnya itu homemade misalkan, ataupun rotinya menggunakan homemade. Nah, hal-hal semacam ini itu bisa kalian tuliskan pada deskripsi ya. Memberikan penekanan terhadap bahan yang berbeda, ini membuat suatu keunikan tersendiri ya dari menu kita dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, itu tadi ya tentang bagaimana cara membuat foto yang menarik tapi terlihat tetap natural. Dan pentingnya deskripsi untuk bisa menunjang pembeli itu tahu apa isi dari menu kita, apa keunggulan dari menu kita, atau hal yang berbeda dari menu kita. Itu bisa kita tonjolkan pada deskripsi. Yang harapannya ketika foto kita terlihat lebih menarik, lalu deskripsi kita bisa menggugah selera gitu ya, menjelaskan perbedaan, keunggulan, keunikan produk kita. Harapannya bisa banyak pembeli yang membeli pada resto kita. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mempunyai pandangan lain begitu ya, ataupun tips-tips yang lain, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya, supaya bisa buat belajar teman-teman yang lain juga. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.